Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dulur-dulur Ngabaris TV yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah, terutama anak-anakku kelas 3 SD dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan semua senantiasa ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Juga masih belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf, pelajaran 6. Bagian 2. Kemarin bagian pertama belum beres, sekarang bagian 2. Kisah keteladanan Nabi Yusuf season 2 atau bagian 2. Kalau ada yang mau menyaksikan kisah Nabi Yusuf bagian pertama atau season pertama, bisa lihat di deskripsi. Di deskripsi video ini ada insya Allah untuk kisah keteladanan Nabi Yusuf bagian pertama. Bagian pertama sampai Nabi Yusuf menjadi lambat laun, waktu demi waktu Nabi Yusuf menjadi seorang pemuda yang cerdas, gagah. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Jadi bermimpi seorang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Ya, itu namanya juga mimpi. Sapi betina yang gemuk dimakan ku sapi betina yang kurus, serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Jadi raja memerintahkan kepada penasihat, kumaha makna mimpi ieu kumaha dicarioskeun ku raja. Terus makna naon? Ternyata teu aya saurang oge penasihat kerajaan anu tiasa ngajelaskeun makna mimpi eta. Naon kitu maknana, naon maksudna mimpi eta? Teu aya nu tiasa ngajelaskeun. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi, maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemuinya. Jadi ada seorang pelayan melapor kepada raja bahwa pelayan tersebut mengetahui informasi tentang hiji jalmi, seseorang anu tiasa bahkan pinter ngajelaskeun tentang mimpi. Jadi sok nafsirkeun mimpi atau napi mentakwilkan mimpi. Maka si pelayan tersebut diizinan ku raja. Terus nyumpingan ka eta jalmi anu tiasa nafsirkeun mimpi atau napi mentakwilkan mimpi. Nyata Nabi Yusuf alaihi salam. Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Bisa kalian simak di kisah-kisah yang lainnya ya. Silakan baca-baca tentang kisah Nabi Yusuf di sumber yang lain. Kenapa Nabi Yusuf bisa di penjara? Untuk di pelajaran kelas 3 ini tidak disebutkan ya, sebab ada hal-hal yang belum pantas diceritakan. Alasan Nabi Yusuf di penjara, ada hal-hal sesuatu yang masih belum pantas disampaikan. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Jadi Nabi Yusuf itu inti nama di kepenjarakeun, tapi
Salarasna mah henteu bersalah, dituduh hungkul gitu, dituduh. Cuma untuk lebih jelasna aranjeun tiasa menyaksikan ceritana di sumber-sumber yang lain kenapa Nabi Yusuf dipenjara. Yusuf menjelaskan kepada raja, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya. Hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Jadi tafsir mimpi tersebut atau makna mimpi tersebut yaitu Nabi Yusuf memerintahkan atau menyarankan kepada raja bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Jadi dalam waktu 7 tahun terus bercocok tanam. Tapi pas panen, setiap kali panen nyimpen makanan ku cara membiarkan tangkalnya. Jadi dibiarkan si tangkaina teh. Maksudna supaya awet gitunya. Biasanya jadi aya tangkaina anu dibiarkan, jadi henteu dicaroplokan si gandumna teh, henteu dicoplokan tapi dibiarkan dina tangkaina. Dibeungkeut namanya, biasa di kanu gudangkeun. Jadi awet, tips untuk awet gandum biasa bertahun-tahun disimpan. Jadi setiap panen simpen sapali, setiap panen simpen sapali. Jadi anu diemam nama sebagian, anu dimakan nama. Jadi ngadaramel gudang. Jadi negara teh ngadaramel gudang untuk penyimpanan makanan cadangan selama 7 tahun berturut-turut. Sabab dina 7 tahun yang akan datang bakal aya masa paceklik, hartosna bakal dina bercocok tanam lagi bakal seueur gagal gitu. Ku solusi eta ya katampi gitu ku raja. Jadi non sababna 7 tahun kemudian bakal gagal panen. Sabab kan kemarau berkepanjangan, amat sulit, masa itu amat sulit. Penjelasan Nabi Yusuf menjadikan raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Jadi karena masuk akal nah gitu, jatan tertegun raja teh. Raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Akhirnya dikeluarkan tina penjara. Terus raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat yang memegang urusan pangan, pejabat negara yang memegang urusan pangan. Tina di penjara diangkat jadi seorang pejabat. Tina nafsirkeun mimpi tah. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagai mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Jadi mulailah
waktu terus berlalu, 7 tahun masa panen tos berlalu, lalu datanglah 7 tahun masa paceklik. Kan selama 7 tahun nyimpen cadangan, berduyun-duyun. Anu 7 tahun berikutna berduyun-duyun masyarakat teh, rakyat nu aya di negara tersebut, di wilayah kerajaan tersebut berduyun-duyun ngambil makanan cadangan di gudang terus disadiakeun ku pamarentah, ku kerajaan. Pas nuju berduyun-duyun ngabring, Nabi Yusuf kan seorang pejabat urusan pangan. Nabi Yusuf teh dina salah sawias jalmi anu alut-alutan bade ngambil gandum cadangan aya di gudang. Di antara mereka teh aya saudara-saudara Nabi Yusuf anu sumping ka gudang eta teh. Nabi Yusuf kenaleun keneh ka aranjeunna ka saudara-saudarana, tapi saudara-saudarana sebalikna teu kenal deui ka Nabi Yusuf, sabab keur alit keneh kan. Nabi Yusuf hilang-hilangna ti keluargana teh nuju alit keneh, sangat kecil nuju balita keneh. Ayeuna terus jadi pejabat, jadi teu karenaleun deui saudara-saudara Nabi Yusuf teh. Jeung moal nyangke Nabi Yusuf masih kena hidup. Mereka Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Nah, Nabi Yusuf teh nyamperkeun ka saudara-saudara anak. Terus Nabi Yusuf teh naros ka saudara-saudarana, naros di mana asal usulna di daerah mana ditaros itu, ternyata leres cocok gitu, berarti nya keluargana. Terus naros deui Nabi Yusuf, nah habat saudara kalian namina Bunyamin teu dicanak ka dieu gitu, teu dicanak nyanak gandum. Kelah lamun waktu anu akan datang mah tiasa mah pas aranjeun ka dieu deui canak Bunyamin gitu. Lamun Bunyamin teu dicanak aranjeun moal kenging jatah gitu. Lamun Bunyamin teu dicanak ka dieu aranjeun moal kenging jatah gandum gitu. Ancaman Nabi Yusuf ka saudara-saudarana. Ada pejabat atau kawasannya. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut ayah mereka. Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu arwih we terus ngambil gandum teh arwih ka rumahna, terus menceritakan ka ayahna Nabi Yakub, menceritakan bahwa ayah pejabat istana anu miwarang Bunyamin dicanak ka ditu. Tapi sang ayah gitunya Nabi Yakub ayah khawatir sok sieun anu menimpa Nabi Yusuf kembali menimpa Bunyamin, sok sieun ngabarohong deui eta saudara-saudarana, sok sieun ngabarohong deui, sok sieun Bunyamin oge hilang deui. Pada imah memang leres gitu. Ayah seorang pejabat anu miwarang, ternyata pejabat tinggi tersebut adalah Nabi Yusuf. Cuma mereka saudara-saudarana teu terangeun eta Nabi Yusuf. Terus oge Nabi Yakub dina waktos Nabi Yusuf tos dewasa jadi pejabatan, Nabi Yakub teh tos tua penglihatanana kehilangan penglihatan, jadi teu tiasa ningal. Naon sababna teu tiasa ningal? Sebab sedih gitunya. Nabi Yakub teh sedih
sering bersedih nangis nginget ka Nabi Yusuf. Itu dah berarti sedih kumaha ada pan Nabi Yakub dia manusia biasa sami. Balita keneh teh aya gitu hilang. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dengan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Nah, saudara-saudarana kan kembali deui nya bade ngambil gandum dicanak Bunyamin oge. Secara tiba-tiba nuju saudara-saudarana sibuk ngawadahan gandum, Bunyamin disampeurkeun ku Nabi Yusuf secara diam-diam. Terus ngaharewos, "He Bunyamin, salaresna mah abi teh saudara anjeun Yusuf." Ngaharewos gitu. Allah parantos ngalindungi kuring, masihan kuring kekuatan. Nah, kayak bakal disusun rencananya supaya anjeun tiasa tinggal di dieu di kerajaan ieu sasarengan sareng kuring. Keun we lah saudara-saudara masih aruih we. Jadi Nabi Yusuf berencana menyusun rencana gitu supaya Bunyamin tiasa tinggal di kerajaan sasarengan Nabi Yusuf. Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala yang mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri, namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Jadi kitunya siasat Nabi Yusuf supaya Bunyamin tiasa tinggal sareng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf aya gelas emas dilebetkeun kana karung Bunyamin. Nah akhirnya kan dituduhnya Bunyamin dituduh lepat. Padahal mah eta gelas emas teh dilebetkeun nanti ku Nabi Yusuf. Otomatis kan Nabi Bunyamin bakal ditahan kan di kerajaannya. Nah, itu strategi Nabi Yusuf supaya tiasa tinggal sareng Bunyamin. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa. Jantan nalika saudara-saudara Yusuf anu 10 urang eta kembali ke ayahna dicarioskeun yen kejadian Bunyamin teh kitu dicarioskeun. Bunyamin teu tiasa kembali deui. Ayahna Nabi Yakub semakin sedih nya Yusuf teu aya ti alit keneh ayeuna Bunyamin teu aya deui ditangkap ku kerajaan gitu. Beki we sedih gitu. Ieu teh ramana teh Nabi Yakub teh beki sedih tos kehilangan 2 putra. Ayahnya berkata, Nabi Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin dan jangan kamu berputus asa." Kemargiannya seorang nabi, seorang rasul, jadi perang prasangkana sebetulnya teh anu teh instingna kiatnya. Kiat Nabi Yakub gaduh keyakinan bahwa Nabi Yusuf dan Bunyamin teu nanaon gitu. Jadi masih kena hidup. Terutama Nabi Yusuf gaduh keyakinan pirasat, gaduh keyakinan ya Nabi Yusuf teh masih kena aya. Akhirnya memerintahkan saudara-saudarana untuk mencari Nabi Yusuf sareng Bunyamin beritana.
Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin? Maka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Apakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, benar, aku Yusuf. Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf berkata, kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian. Dan Allah Maha Penyayang. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Sewaktu saudara-saudaranya ke gudang deui nya mengambil gandum makanan, Yusuf teh mempertemukan Bunyamin. Jadi bertemulah Bunyamin, Yusuf sareng saudara-saudaranya. Terus Yusuf mambatahan, sadar teu anjeun teh geus ngalakukeun naon? Ka Yusuf jeung Bunyamin. Jadi saudara-saudara nu 10 teh terkejut reuas. Sabab di payunun aranjeunna ternyata anu salami ieu pejabatnya. Pejabat di kerjaan ternyata Yusuf raihna anu pernah dibuang ke sumur. Akhirna naros, anjeun teh Yusuf, muhun abi teh Yusuf. Nu akhirna ampun weh anu 10 saudarana teh mengakui kana kesalahan sareng minta maaf. Tapi kumargi Nabi Yusuf adalah seorang rasul, seorang nabi, nya dipasihan hampura we kitu. Padahal Nabi Yusuf teh dizalimi ti alit keneh. Teu aya dendam tapi nya dihampura we. Bahkan Nabi Yusuf ngadoa ke Allah supaya eta saudara-saudarana dihapunten ku Allah. Sabab Allah Maha Penyayang, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Jadi Nabi Yusuf, jantan Nabi Yusuf ngahapunten karena kelepatan saudarana. Terus Nabi Yusuf ngirim jubah supaya dicanak ku saudara-saudara ka ayahna, dipasihan jubah ayahna teh nitip jubah. Si jubah eta anu dititipkeun ka ayahna supados diusapkeun kana wajah ayahna si jubahna teh. Sambil meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Jadi pas diusapkeun teh penglihatanana nya soca Nabi Yakub sembuh izin Allah diusapkeun hukum. Jadi jubah Nabi Musa diusapkeun karena socana Nabi Yakub ternyata izin Allah sembuh. Terus oge amanat supados ayahna Nabi Yakub dicanak ka istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarga Nabi Yusuf, langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Nah, segitu cerita nama. Anu akhir nama Nabi Yusuf kumpul kembali sareng ayahna sembuh, socana sembuh, panyawatna sembuh, terus tiasa ka istana kumpul pepenak sareng Nabi Yusuf. Terus oge keluargana sadayana pi orang tinggal di kerajaan di istana sadayana keluargana teh. Sampai Nabi Yusuf pun menjadi seorang pejabat, terus pejabat tinggi sampai menjadi seorang raja Nabi Yusuf. Gitu nya.
eta oge Nabi Yusuf di masa laluna nuju alitna pernah ningali 11 bintang, matahari, bulan sujud ke anjeunna. Tah inilah maknana terjadi saat anjeunna dewasa. Tugasna khusus SDN 1 Cilampuyang. Kayak bakal dipasieun pertanyaan ke Pak Isannya. Jadi saat menyaksikan ieu video, menyimak ieu video, kayak bakal aya tugas berupa pertanyaan. Kayak sungkeun pertanyaanna ke Pak Isan, sungkeun tugasna ke Pak Isannya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.